Jokowi itu literally presiden terburuk yang pernah kita punya, tapi politisi tergokil yang juga pernah kita punya. Kita bahas top 5. Ya bagi gue, dia the real pemimpin sih. Persetan dengan dinasti politik ya. Karena mungkin ada alasan kenapa dia tuh nempatin orang-orang yang dipercaya di pemerintahan. Presiden Jokowi dapatkan pujian dari kepala daerah seluruh Indonesia. Pujian ini diberikan untuk Presiden Jokowi dikarenakan keberhasilannya membangun Ibu Kota Nusantara, IKN, dengan gaya futuristik, modern, dan mencerminkan konsep pembangunan hijau. Selamat datang di channel Yuda Media HD di segmen Buzzer RP Rek Politik. Saya nemu yang menarik nih yang bisa kita bahas nih di FYP saya. Ada satu video yang mencoba untuk mengurai atau mungkin mendaftar 5 kesalahan dari seorang Joko Widodo. Coba kita cek nih, apa 5 kesalahan dari Joko Widodo. Jokowi itu literally presiden terburuk yang pernah kita punya, tapi politisi tergokil yang juga pernah kita punya. Kita bahas top 5 gerakan politik Jokowi yang gak kita sangka-sangka. Nomor 5, tukang kayu motong pohon beringin. Gue ini Golkar loh, partai yang lapangannya terbuka, ownershipnya banyak, dan ini bukan partai tunggal. Tapi Jokowi bisa ngacak-ngacak lewat turunnya Erlangga Hartarto dan katanya menjadikan Bahlil sebagai penggantinya, supaya Jokowi masih bisa cawe-cawe di kekuasaan berikutnya. Siapa yang nyangka? Saya nggak nyangka sih, lebih nggak mikir bagaimana seorang Joko Widodo dituduh melakukan hal yang apa ya? Ya kalau misalkan itu benar pasti ada bukti yang bisa bikin kita lega semuanya, bukan tuduh menuduh aja gitu kan. Dan sekarang Joko Widodo menghadapi masa baktinya sebagai presiden yang sebentar lagi habis. Tapi yang unik adalah mendekati masa jabatan yang segera habis justru tuduhan ke Joko Widodo tuh makin beringas aja gitu. Ada aja tiap hari. Ini yang baru, Jokowi dituduh menggulingkan Erlangga Hartarto dari Ketum Golkar. Nomor 4, mengalahkan sang banteng di Jawa Tengah. PDI Perjuangan yang sudah berdiri kokoh di Jawa Tengah juga belasan tahun lamanya, puluhan tahun lamanya, juga akhirnya tumbang di tangan Jokowi. Di Pilpres kemarin, Ganjar Mahfud yang diusung oleh PDIP kalah di Jawa Tengah oleh Joko Widodo. Yang kita tahu, Jokowi selalu kesannya merasa diinjak-injak oleh PDIP harga dirinya. Dan dia seakan-akan membuktikan dia berhasil balas dendam PDIP dengan mengalahkan dia di Jawa Tengah. Siapa sangka? Kalau soal itu misalkan benar yang membuat PDIP itu kalah di Jawa Tengah adalah Joko Widodo. Kemudian setelah Pilpres itu rame-rame atau mungkin sebelum Pilpres ya, karena ketika Gibran dipasangkan dengan Prabowo Subianto, itu internal partai PDIP sudah mencak-mencak gitu ya. Menuding Jokowi pengkhianat, membakar rumahnya sendiri, tidak lagi menganggapnya seorang kader PDIP. Bukankah dari situ sudah kelar semuanya urusan PDIP dengan Jokowi? Pisah jalan aja, ya kan? Nah ketika sudah pisah jalan, benar-benar pisah jalan, dan akhirnya PDIP yang kalah, kenapa masih menyeret-nyeret nama Jokowi ketika mereka kalah gitu? Ini seperti orang kalah yang lagi teriak-teriak rewel aja, kenapa kalah gitu. Nomor 3, membuat partai manut di belakang. Jokowi yang dulu 2014 dikenal sebagai presiden yang terlemah setelah Gus Dur. Dianggap gak punya partai, bukan pimpinan partai, gak bisa mendapatkan belas kasih ketua-ketua partai. Tapi sekarang 2024, Jokowi seakan bisa menguasai seluruh partai. Kalau Jokowi minta dukung A, semua partai ngikut A. Kalau Jokowi minta semua partai dukung kebijakan B, semua dukung kebijakan B. Ya, Jokowi menggunakan taktik intimidasi tentunya. Tapi ini gila. Tuduhan serius nih. Kata netizen yang satu ini, Jokowi menggunakan taktik intimidasi. Bukankah itu melanggar hukum gitu ya? Ini ada buktinya nggak tuduhan ini? Ini serius juga nih. Waduh, intimidasi. Jokowi berhasil menguasai partai-partai. Siapa sangka? Pertama-tama partai-partai itu kan
juga melihat bagaimana keuntungan mengambil langkah atau keputusan bagi partai mereka sendiri gitu. Misalkan nih, ketika Jokowi misalkan benar merekomendasikan untuk memilih seorang calon misalkan, partai-partai kan pasti juga akan menghitung apa keuntungan memajukan calon yang direkomendasikan oleh Jokowi. Kalau misalkan tidak menguntungkan buat partai mereka, ya mana ada partai mau. Jadi maunya partai yang cocok dengan kemauan Jokowi itu hanya membuktikan bahwa peluang itu menguntungkan untuk partai-partai itu gitu. Apakah itu sebab paksaan Jokowi? Saya rasa waduh terlalu lemah satu orang kemudian bisa menyetir sedemikian banyak partai. Apalagi tuduhannya intimidasi ya kan. Waduh. Ini tuduhan serius sebenarnya, tuduhan yang sangat serius sih. Nomor 2, menarik Prabowo Subianto, rival abadinya, ke dalam kabel. Pertarungan Jokowi dan Prabowo itu ibarat Naruto Sasuke ya, berlangsung panjang. Dan kita sama-sama tahu Prabowo itu keras ke Jokowi. Prabowo itu lebih kaya, punya parpol, Oke. punya jabatan militer dan lain sebagainya. Tapi Jokowi selalu menang. Dan bukan hanya menang, Jokowi berhasil menjadikan Prabowo sebagai pembantunya di kabinet, bisa menjadikan Prabowo sebagai menteri, bahkan memenangkan Prabowo sebagai presiden terpilih di tahun ini. Ini kan siapa yang nyangka? Saya nggak nyangka juga sih. Bagaimana dua rival seteru yang begitu panas bisa bersatu. Saya nggak nyangka. Kalau ini saya nggak nyangka. Tapi saya lebih melihat itu sebagai sebuah sinyal politik yang bagus antara dua kutub pembelahan ini kemudian bersatu. Itu kan kemudian menimbulkan persatuan juga di kalangan bawah gitu. Orang-orang yang dulu berseberangan begitu panas persaingan waktu itu dan melihat pimpinan tertinggi Prabowo dan juga Jokowi bersatu duduk bersama di satu meja kepemerintahan itu meleram situasi panas di bawah. Justru menurut saya bagus gitu. Dan berulang kali juga dijelaskan oleh Prabowo Subianto di berbagai pidatonya bahwa justru Pak Jokowi itu mengetuk pintu Prabowo menawarkan mari bersatu. Dan itu dipuji benar-benar oleh Prabowo, menunjukkan bahwa kelegowoan seorang Joko Widodo untuk bersedia merangkul mantan musuhnya di Pilpres. Sinyal bagus kan, kedewasaan berpolitik. Saya tidak melihat sesuatu yang salah dari ini. Kan justru bagus gitu. Kalau Jokowi seorang kurus krempeng itu bisa narik Prabowo yang katanya sangat-sangat berwibawa itu. Gila, siapa yang nyangka? Nomor 1, Jokowi akhirnya 3 periode. Barangkali bukan Jokowinya yang 3 periode, tapi dia berhasil membuat sejarah di Indonesia sebagai satu-satunya presiden dikala dia menjabat bisa menjadikan anaknya sebagai wapres berikutnya. Bisa menjadikan anaknya di tengah dia menjabat sebagai ketua umum partai politik. Menjadikan mantunya, menjadikan ajudan-ajudannya sebagai kepala daerah dikala dia masih menjabat. Jokowi yang dulu kita kenal lugu, polos, wong deso, berubah menjadi monster otoriter yang sekarang lagi membangun kerajaan dan dinasti. Benar, kalimat otoritas terkesan agak over gitu. Apakah kemudian ada paksaan bagi para pemilih untuk memilih apa yang disuguhkan oleh Jokowi? Jika benar Jokowi menyuguhkan itu semua gitu ya, memajukan mantunya, kemudian mengizinkan Gibran untuk menjadi wakil dari Pak Prabowo, kan gak jaminan juga kalau misalkan Gibran dapat izin dari Pak Jokowi. Ada 3 kontestan, 03 ada Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, 01 ada Muhaimin dan Anies Baswedan, mentereng-mentereng. Apakah kemudian ketika Pak Jokowi mengizinkan Gibran untuk jadi wakil terus pasti terpilih? Kan belum tentu juga. Ikut Pilpres baru ada pemilih yang memilih. Ini mana nih? 1, 2, 3, pilih 1, pilih 2 atau pilih 3 gitu. Terkesan dari apa yang diucapkan oleh netizen ini seperti memaksa situasi. Jokowi sedang mengatur semuanya agar anaknya menang gitu. Dan menyebutkan 3 periode, menyebutnya bahwa sesuatu yang terjadi sekarang ini, Gibran terpilih itu adalah sebagai terjemahan 3 periode. Keterlaluan sih sebenarnya, keterlaluan sih. Bahkan di satu kesempatan Jokowi mengatakan orang yang terus mengembuskan isu 3 periode
itu adalah orang yang pengen menampar muka saya. Ingin mempermalukan Jokowi, ingin memposisikan Jokowi sebagai pelanggar hukum gitu. Waduh. Pas Bu Sri Mulyani bilang kalau Pak Jokowi itu pakai uang operasional presiden untuk bansos, jujur gue nggak kaget. Gue pernah lihat satu videonya Pak Jokowi, dia kayak kunjungan ke satu kota, dia nginep di hotel yang sorry ya biasa aja gitu, yang jelek. Menurut gue nggak layak ditinggalin oleh seorang presiden. Terus lo tahu juga kan dia kalau makan makannya yang kayak bakso, bukan makan yang fancy layaknya untuk presiden gitu. Dia lebih baik kayak beli bakso yang harganya cuma puluhan ribu, terus beli ratusan dibagi-bagiin keluarga. Makanya gue gak kaget apa yang dibilang sama Bu Sri Mulyani gitu. Terus, atau lagi, setiap anggaran, dia tuh gak pernah pakai anggarannya tuh 100%, kayak cuma 80, 50. Padahal dia punya hak gitu untuk ngabisin itu semua anggaran, tapi dia lebih milih untuk, enggak, gue cuma pakai 80%, sisanya ya udah buat yang lain. Iya, bagi gue, dia the real pemimpin sih. Persetan dengan dinasti politik ya, karena mungkin ada alasan kenapa dia tuh nempatin orang-orang yang dipercaya di pemerintahan. Karena lo tahu sendiri kan, yang namanya orang udah dapet jabatan, itu ambisinya tuh udah beda-beda. Nah mungkin dia pakai orang yang dipercaya gitu, yang punya satu visi, satu misi sama dia gitu, pengen besarin Indonesia, pengen majuin Indonesia. Tuh. Ini salah satu komentar aja sih dari netizen gitu ya, yang mengcounter komentar yang awal nih, yang menyebutkan Jokowi itu menaruh orang-orang ajudan-ajudannya, anak-anaknya, itu terkesan memanjang tangankan kepemerintahan yang bakal segera habis gitu. Tapi sebenarnya ketika Jokowi menjabat sebagai presiden, predikat atau posisi presiden punya keleluasaan 100% begitu, dilindungi undang-undang untuk mengangkat atau memberhentikan menteri. Atau hal yang pengen presiden lakukan demi diwujudkannya ide besar untuk pembangunan bangsa gitu. Jadi ketika presiden pengen ngangkat menteri, ya itu hak prerogatif presiden. Jadi orang-orang lebih suka menafsirkan, wah ini bagi-bagi jabatan nih. Wah ini nih. Oh pasti nih buat anak cucu. Ah buat ponakan nih pasti kan gitu. Padahal undang-undang mengatakan adalah hak masing-masing presiden untuk mengangkat dan memberhentikan menterinya. Kita yang ribut. Presiden Jokowi dapatkan pujian dari kepala daerah seluruh Indonesia. Pujian ini diberikan untuk Presiden Jokowi dikarenakan keberhasilannya membangun Ibu Kota Nusantara, IKN, dengan gaya futuristik, modern, dan mencerminkan konsep pembangunan hijau. Bahkan seluruh kepala daerah yang sudah menyaksikan langsung IKN dari dekat, sangat kagum dan terkesan dengan pembangunan yang sudah dilakukan. Salah satu penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Profesor Zudan Arif Fakrullah mengatakan langsung rasa bangganya memiliki IKN. Presiden Jokowi telah menginspirasi seluruh masyarakat Indonesia dengan desain ibu kota negara yang sedang dibangun. Keberanian dalam mendesain ibu kota negara yang baru dengan melakukan pembangunan sistematis dan luar biasa memang patut kita apresiasi bersama. Sehingga, IKN sangat layak menjadi simbol kemajuan dan kebanggaan bangsa Indonesia. Pembangunannya yang futuristik dan modern mencerminkan visi Indonesia untuk masa depan. Ini juga yang kemudian di komitmeni. Apa istilahnya? Masa di komitmeni? Prabowo Subianto menunjukkan komitmennya. Nah, mungkin itu kalimat yang tepat ya. Untuk meneruskan pembangunan IKN. Apa yang dimulai oleh Jokowi akan diteruskan oleh Prabowo. Apalagi IKN adalah salah satu inisiasi Jokowi yang tidak akan selesai di masa jabatannya. Jadi perlu tangan-tangan presiden selanjutnya untuk menuntaskan pembangunan dari ibu kota IKN. Dan kabar baik, Prabowo sudah berkomitmen ya untuk meneruskan pembangunan Jokowi. Bahkan Prabowo tuh bercanda gitu. Saya merasa terhormat meneruskan pembangunan IKN. Itu seperti Pak Jokowi itu yang memulai, tapi saya yang menikmati. Gitu. Karena ya step by step progress ya pembangunan IKN dan mulai kelihatan gitu. Kalau menurut kalian bagaimana? Apakah Joko Widodo adalah seorang figur pemimpin yang baik dengan segudang prestasinya? Ataukah kalian termasuk orang yang melihat pemerintahan Joko Widodo banyak bolongnya? Coba
komentar dan sampaikan argumen kalian di bawah di kolom komentar ya. Segini dulu video kali ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Saya Abdul, salam.